Shalom, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Minggu 14 Maret 2021 saya akan menyampaikan mengenai hati mempelai. Selama ini saudara sudah sering mendengar tentang hati hamba, ada lagunya, sudah diterangkan banyak hamba Tuhan. Kemudian hati Bapa, sekarang saya akan terangkan hati mempelai. Saudaraku, seperti apa hati mempelai itu, saudaraku? Supaya nanti jemaat Tuhan di akhir zaman itu layak diangkat Tuhan menjadi mempelai Kristus, itu dia harus memiliki hati mempelai. Saudara, Wahyu pasal 19 ayat 6-9. Lalu aku mendengar seperti suara himpunan besar orang banyak, seperti desau air bah, dan seperti deru guru yang hebat, katanya, Haleluya, karena Tuhan Allah kita yang Maha Kuasa telah menjadi Raja. Marilah kita bersukacita dan bersorak-sorai dan memuliakan Dia, karena hari perkawinan anak domba telah tiba dan pengantinnya telah siap sedia, dan kepadanya dikaruniakan supaya memakai kain lenan halus yang berkilau-kilauan dan yang putih bersih. Lenan halus itu adalah perbuatan-perbuatan yang benar dari orang-orang kudus. Amin. Saudaraku, mempelai itu tentunya beda dengan anak, ya saudaraku, beda dengan hamba, beda banget, saudaraku. Oleh karena itu saya mencatat ada 3 hal pokok, dan singkat ini saya terangkan pada saat pembahasan saat ini, bahwa mempelai itu yang pertama, saudaraku, mempelai itu tidak ada kata terpaksa. Jadi untuk jadi pengantin, jadi mempelai itu nggak ada terpaksa, saudaraku. Aduh, aku itu terpaksa jadi manten, terpaksa jadi mempelai. Itu tidak ada. Kalau sampai ada hati terpaksa seperti itu belum hati mempelai. Itu masih hati hamba. Saudaraku yang dikasih Tuhan, sebab hamba itu bisa terpaksa dan bisa dipaksa oleh tuannya. Tetapi, saudaraku, kalau mempelai itu tidak. Tuhan tidak akan melakukan pemaksaan kepada mempelainya. Oleh karena itu, untuk pemilihan mempelai Kristus di akhir zaman, sama sekali Tuhan tidak akan melakukan pemaksaan. Kalau kamu mau ikut kegerakan mempelai, menjadi mempelai Kristus, hidup sampai Tuhan Yesus Kristus datang, menyambut kedatangan Tuhan Yesus Kristus hidup-hidup, mari ikuti. Tetapi kalau tidak, sama sekali nggak ada paksaan. Karena untuk menjadi mempelai ini, saudaraku, mempelai itu tidak ada kata terpaksa. Jadi kalau orang jadi pengantin tuh jangan bilang, waduh aku terpaksa nikah sama kamu itu. Saudaraku, kalau ada kata terpaksa, ini nggak ada roh mempelai sudah di dalamnya. Sampai nanti pun, saudaraku, tidak akan terjadi sesuatu yang indah di dalam rumah tangga kalau saudaraku dibangun atas dasar seperti itu, atas dasar keterpaksaan. Saudara, yang bisa memaksa dan terpaksa itu adalah tuan dan hamba. Tuan itu bisa memaksa hambanya, dan hambanya itu bisa terpaksa melakukan sesuatu karena cengkeraman tangan tuannya. Saudaraku yang dikasih Tuhan, jadi saya ulangi lagi, panggilan menjadi mempelai Kristus ini adalah sama sekali tidak ada paksaan. Jadi di akhir zaman ini Tuhan kerjanya amat lembut, menguji hati saudara. Tuhan gak akan main paksa lagi. Aku cengkeram kamu dengan kekuatanku harus jadi mempelai. Enggak, Tuhan gak akan berbuat begitu. Tuhan hanya akan menyampaikan berita tentang mempelai ini. Kalau kamu mau ikut, baiklah, engkau ikuti aku ke padang belantara pengungsian. Wahyu pasal 14 itu, saudaraku, 144.000 orang, dan di dahi mereka tertulis namanya dan nama bapaknya. Saudaraku, luar biasa sekali. Mengikuti anak domba itu kemana saja ia pergi. Sesuai dengan ditulis dalam Yeremia pasal 2 juga, saudaraku, ketika bangsa Israel itu menjadi mempelai, saudaraku, dia itu tidak terpaksa ikut ke padang gurun itu, melainkan karena kasih. Jadi menjadi mempelai itu tidak ada dasar kata terpaksa, tetapi karena memang mengasihi. Jadi kalau saudara ingin menjadi mempelai Kristus, saudara ingin diproyeksikan oleh Tuhan ini menjadi mempelai Kristus yang menyambut kedatangan Tuhan hidup-hidup, saudara jangan bilang terpaksa. Jangan ada kata terpaksa dalam dirimu. Tapi karena saudara cinta kepada Tuhan, memiliki rasa kasih yang sungguh-sungguh luar biasa, cinta kita kepada Tuhan,
Jadi mempelai ini nggak ada paksaan sedikit pun. Kalau sampai ada rasa paksaan, itu bukan roh mempelai. Roh mempelai tidak memaksa. Kemudian yang kedua, saudaraku, mempelai itu ada rasa saling mengasihi, tidak bertepuk sebelah tangan. Saudaraku, jadi kalau orang mau jadi pengantin, itu saudaraku, itu harus ada rasa saling mengasihi. Jangan sampai bertepuk sebelah tangan. Saudaraku, misalkan saya mau menikahi seseorang itu saya tanya, kamu mengasihi saya enggak dengan tulus, saudaraku? Kalau dia terpaksa, saya enggak akan lanjutkan nikah itu, saudaraku, sia-sia. Saudaraku, jadi satu pernikahan, apalagi pernikahan rohani itu, saudaraku, itu harus ada rasa saling mengasihi dan saling menyayangi, tidak ada bertepuk sebelah tangan. Memang pada mulanya Tuhan yang mengasihi kita, tetapi dalam pertumbuhan iman, saudaraku, kita akan merasakan adanya getaran bahwa kita juga mencintai Tuhan. Begitu luar biasa. Ini hati mempelai. Hati mempelai itu punya rasa cinta, sehingga kalau dia berkorban kepada Tuhan sekalipun, itu karena cinta. Tidak harus saya suruh-suruh sepersekian persen hasilmu, sepersekian persen harta bendamu. Tidak. Mempelai nggak bakal nyuruh-suruh begitu. Tapi saudaraku, mempelai wanita itu akan memiliki satu getaran tersendiri untuk menopang pekerjaan pelayanan, untuk menopang, saudaraku, mesbah Tuhan itu akan ada, saudaraku, getaran tersendiri yang menggerakkan hatinya. Ini hati mempelai. Mempelai akan tahu berkorban bagaimana. Kira-kira bagaimana ini Bapak Gembala ini dilihat dari matanya kok kayaknya nggak punya duit, langsung aja transfer, saudaraku. Begitu, saudaraku. Seperti bahasanya seorang mempelai pria dan mempelai wanita. Begitu mempelai pria itu mungkin berkedip sebelah matanya, langsung keluar kopi, saudaraku. Berkedipnya 2 kali, keluar kopi susu, saudaraku. Begitu, saudara, ada bahasa-bahasa khusus, saudaraku, yang harus saudara pahami. Jadi mempelai ini adalah rasa saling mengasihi, saudaraku. Jadi kalau ada rasa bertepuk sebelah tangan saja, saudaraku, sudah terpaksa mengasihi Tuhan, itu nggak bisa jadi mempelai, saudaraku. Nanti orang-orang yang akan mengikuti anak domba itu kemana saja ia pergi, itu, saudaraku, adalah orang-orang yang betul-betul memang dari hatinya punya rasa cinta kepada Tuhan. Tuhan tidak bertepuk sebelah tangan, di mana saat pemilihan mempelai pun Tuhan ini, saudaraku, tidak memaksa, saudaraku. Makanya ini kegerakan luar biasa sekali. Orang-orang yang betul-betul pilihan, kalau pada zaman dulu, saudaraku, ini bisa dipaksa-paksa oleh Tuhan dengan tangan yang kuat, karena Tuhan dulu tampil sebagai Bapa. Kemudian ada sebutan Allah Bapa. Kemudian Allah tampil sebagai sahabat. Kemudian ada sebutan Allah tampil sebagai sahabat. Allah adalah sahabat kita. Kemudian di akhir zaman itu Allah tampil sebagai mempelai, saudaraku. Ini mempelai itu nggak main paksa, saudaraku. Kalau nggak mau ya sudah, saudaraku. Tapi kalau mau, mari kita membangun satu bahtera akhir zaman, bahtera keselamatan. Bukan sekedar bahtera rumah tangga, ini bahtera keselamatan akhir zaman yang akan membawa banyak orang kepada keselamatan. Dan untuk membangun bahtera ini tentunya kita harus bekerja sama, sungguh-sungguh, saudaraku, dengan cinta, dengan kasih yang tulus kepada Tuhan. Jadi Tuhan jangan sampai bertepuk sebelah tangan, saudaraku. Memang pada mulanya itu, saudaraku, Tuhan yang memilih kita, mengasihi kita. Tetapi, saudaraku, dalam pertumbuhan iman, di dalam hati kita ini akan punya rasa cinta juga kepada Tuhan. Saudaraku, demikian. Jadi yang kedua, ini ada rasa saling mengasihi. Kalau tidak ada rasa saling mengasihi, itu bukan mempelai. Itu teman jagong saja, saudaraku, teman undangan. Saudara, kalau di dalam bahasa kitab Wahyu, itu berbahagialah ia yang diundang, yaitu orang yang diundang, bukan mempelai. Mempelai itu orang yang hidup sampai Tuhan Yesus Kristus datang. Tapi kalau orang tidak memiliki rasa saling mengasihi, nanti pada saat perjamuan kawin anak domba Allah, dia nanti akan jadi orang-orang yang diundang, saudaraku, karena nggak punya kasih, saudaraku. Kalau nggak punya kasih itu meskipun suami istri kayak teman jagong saja, saudaraku. Saudaraku, jadi luar biasa sekali. Bahkan kalau dilanjutkan lagi kepada hubungan yang paling dalam, paling intim, saudaraku, itu nggak nikmat. Seorang suami sama istrinya itu terpaksa begitu, saudaraku. Kalau saya nggak mau, saudaraku, sudah. Begini, aduh, saya nggak mau, saya capek, saudaraku.
Saudaraku, kalau ada rasa terpaksa sedikit saja, hubungan yang paling dalam itu rasanya sudah hambar. Saudaraku, di mana yang satu pihak ingin terdorong oleh hawa nafsu, yang satu pihaknya capek. Saudaraku, ini bukan hubungan mempelai. Saudaraku, hubungan mempelai itu hangat, saling mengasihi. Jadi mempelai itu ada rasa saling mengasihi, tidak bertepuk sebelah tangan. Kemudian yang ketiga, saudaraku, ini penting. Ada 3 hal lagi, saudaraku. Mempelai itu paham tanpa diberitahu, dengan isyarat kecil aja ngerti. Saudaraku, misalkan seperti tadi, saudaraku, nggak sampai ngomong, saudaraku, cuma sekedar tepuk tangan 2 kali, itu artinya sini mah, keluarkan kopi sama suguhannya, gitu. Tepuk tangannya 3 kali, ya saudaraku. Keluar makanan yang lain lagi, saudaraku. Bahasa-bahasa yang lembut seperti ini bahasa mempelai, saudaraku. Jadi paham tanpa diberitahu. Oleh karena itu nanti mempelai di akhir zaman itu mengerti berbagai macam hal, termasuk rahasia harpazo, rahasia pengangkatan, itu akan mengerti, dikasih tahu oleh Tuhan, saudaraku. Karena dia merupakan bagian orang yang disayang Tuhan dan saling mengasihi, itu bahasanya lembut, saling sahut menyahut. Dalam Wahyu pasal 10 digambarkan sebagai bahasa guruh. Guruh itu halilintar. Halilintar itu bahasanya saling sahut menyahut, saudaraku. Jadi nggak sampai banyak ngomong, tapi sudah mengerti. Itulah bahasa mempelai. Kemudian yang kedua, bekerja tanpa disuruh, saudaraku. Mempelai itu bekerja tanpa disuruh, saudaraku. Pagi-pagi, ya saudaraku, seorang suami atau istri itu harus bisa melakukan pekerjaannya tanpa harus disuruh. Kalau sudah disuruh-suruh tadi, itu teman jagung tadi, saudaraku. Nanti kalau sampai kegenapan kitab Wahyu ini digenapi, saudaraku, meskipun suami istri tetapi tidak memiliki kasih mula-mula, nanti ketika Tuhan Yesus Kristus datang, dia menjadi orang yang diundang, bukan jadi mempelai nantinya, saudaraku. Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Kemudian yang selanjutnya, mempelai itu juga memberi tanpa diminta. Saudaraku, ini luar biasa. Kalau saudara punya pribadi seperti ini, belum sampai saya ngomong sudah banyak yang memberi, itu luar biasa. Itu roh mempelai, saudaraku. Roh Kudus itu roh mempelai yang luar biasa, saudaraku. Jadi karakter mempelai itu seperti itu, paham tanpa diberitahu, dengan bahasa-bahasa kecil sudah cukup tahu. Kemudian bekerja tanpa disuruh, saudaraku, sudah mengerti harus begini, saudaraku. Kemudian memberi tanpa diminta, saudaraku. Luar biasa sekali. Jadi ada 3 poin utama yang saya tangkap saat ini. Padahal kalau ini saya lanjutkan nanti menjadi banyak sekali. Ini hati mempelai ini yang pertama, tidak ada kata terpaksa. Nggak ada orang jadi manten itu karena terpaksa. Kalau terpaksa nanti jadinya teman jagung, saudaraku. Nggak jadi mempelai, di akhir zaman menjadi undangan-undangan itu, saudaraku. Kemudian yang kedua, saudaraku, mempelai itu ada rasa saling mengasihi. Tidak ada, saudaraku, unsur tepuk sebelah tangan, saudaraku. Jadi nanti Tuhan dan kita itu sama-sama saling mengasihi. Tuhan mengasihi kita, kita betul-betul mengasihi Tuhan juga. Itu mempelai. Kemudian yang ketiga, saudaraku, mempelai itu paham tanpa diberitahu, cukup dengan isyarat kecil, bekerja tanpa disuruh, dan memberi tanpa diminta. Kiranya saudara menjadi mempelai Kristus yang memenuhi kriteria-kriteria tadi. Salam penuaian, Tuhan Yesus Kristus mempelai pria surga memberkati. Haleluya. Amin.